Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih al-burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan pondok pesantren An-Nuriyatus Salam, Al-Ustaz Endang beserta seluruh keluarga besar pondok pesantrennya, seluruh murid-muridnya yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sekaligus milad pondok pesantren An-Nuriyatus Salam yang ke-27 beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelum saya mulai, saya harapkan kepada seluruh hadirin, khususnya ibu-ibu, tolong jangan ada yang ribut. Kalau ibu-ibu ribut, saya pulang sekarang. Tolong jangan ribut, saya tidak akan lama karena saya dalam keadaan tidak sehat. Saya hanya akan menyampaikan sedikit saja. Jadi tolong pasang kedua telinga, pasang hati, dan dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada pagi hari yang mulia ini. Kita duduk di majelis yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan. Saudara-saudara, majelis seperti ini, perkumpulan kita pada pagi hari yang mulia ini, inilah majelis-majelis dan perkumpulan peninggalan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu, jika ingin lihat, bapak-bapak, ibu-ibu pengen lihat seperti apa perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad, maka perkumpulan Nabi Muhammad seperti berkumpulnya kita duduk di majelis ini. Sebab Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, dinar, dirham. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, para ulama, para ustaz, para kiai, orang-orang soleh, para habaib. Inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. Ketika kita mendapatkan warisannya Nabi, maka tidak ada warisan yang lebih berharga, tidak ada warisan yang lebih mulia, tidak ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Hurairah pergi ke pasar. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Orang-orang yang ada di pasar yang berdagang menutup dagangannya, berhenti berdagang. Yang punya toko menutup tokonya. Mereka datang berbondong-bondong pergi ke pasar, saudara-saudara. Ketika apa? Mereka orang-orang pasar datang berbondong-bondong pergi ke masjid. Ketika mereka sampai di masjid, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi? Kami tidak melihat dibagikan pakaiannya Nabi. Kami tidak melihat sedang dibagikan hartanya Nabi, pedangnya Nabi, sorbannya Nabi, imamahnya Nabi. Yang ada hanyalah halaqah, lingkaran,
perkumpulan orang yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi warisan Nabi Muhammad seperti pada pagi hari yang mulia ini, saudara-saudara. Ini warisan Nabi Muhammad SAW. Kadar kedekatan kita dengan Nabi kelak di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kita dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kita di dunia dari majelis-majelis taklim seperti ini. Jika di dunia kita dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis sholawat, tidak diragukan di akhirat kita pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi kalau di dunia kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, maka dipastikan di akhirat kita pun akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini. Rasulullah pernah berwasiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa wasiat Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairun laka min 'idki alf raqabah. Rasulullah berwasiat kepada Ibn Mas'ud. Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibn Mas'ud. Apa wasiatnya Rasul? Apa nasihatnya Rasulullah? Wahai Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, julusuka, dudukmu saatan sesaat, sekejap, engkau duduk sesaat, engkau duduk sekejap di majlisil ilm, di majlis ilmu, duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, di majlis-majlis ilmu, engkau belajar mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. La tamassu qalaman, engkau duduk di majlis ilmu walaupun engkau tidak memegang pena. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, engkau tidak memegang pulpen, engkau tidak memegang pensil. Wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun satu huruf. Cuma duduk di majlis ilmu, tidak megang pena, tidak menulis walaupun satu huruf. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, itu lebih bagus bagimu, itu lebih utama bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak kelak di akhirat pahalanya, maka seluruh jawarehnya. Barang siapa yang memerdekakan 1 orang budak, seluruh jawareh, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari api nerakanya Allah. Maka bagaimana kalau memerdekakan 100 orang budak, sedangkan duduk di majlis-majlis seperti pada pagi hari ini lebih utama, lebih mulia daripada memerdekakan 100 orang budak. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian duduk pada majlis pagi hari ini, lidah kalian basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudara, salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari para malaikat adalah maghfirah, salawat dari umat adalah doa. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Saudara-saudara, Allah punya 1 malaikat yang Allah tugaskan sampai hari kiamat untuk berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Malaikat tersebut akan membawa setiap salawat dari umatnya di hadapan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut di atas kuburnya Nabi Muhammad, dia berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, ya Rasulullah, fulanah binti fulan, disebutkan engkau punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Nabi Muhammad SAW. Fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa engkau punya salawat tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan aku ciptakan dari setiap 1 huruf dari salawat yang mereka baca. Dari setiap 1 huruf kita bersalawat, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ra 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf.
Ya Rabbi aja udah 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 460 malaikat yang memiliki 460 kepala. Setiap kepala malaikat tersebut, setiap kepala memiliki 460 wajah. Setiap wajah memiliki 460 mulut. Setiap mulut memiliki 460 lidah. Setiap lidah memiliki 460 bahasa. Setiap bahasa memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Malaikat tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersujud dan dia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang lidahnya basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita duduk di sini bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya, nasihat saya, ini zaman akhir zaman. Janganlah engkau jauh dari ulama, jangan engkau jauh dari orang-orang soleh, jangan engkau jauh dari para habaib, jangan engkau jauh dari para kiai, jangan engkau jauh dari para ustaz, jangan engkau jauh dari para ajengan. Ikutilah beliau-beliau, karena beliau-beliau adalah pewaris daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya engkau para pemuda-pemudi, engkau para pemuda-pemudi jangan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi baginda Nabi besar Muhammad, pemuda-pemudi yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad, pemuda-pemudi yang menegakkan ajaran Nabi Muhammad, pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak para ibu-ibu. Saya wasiatkan kepada kalian, wahai kalian para ibu-ibu, engkau adalah madrasatul ula, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Kalian adalah madrasah pertama, guru pertama, ustaz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra-putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, nisa'ukum harsun lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kami laki-laki yang bercocok tanam, kalian para perempuan adalah ladangnya. Jikalau para laki-laki bercocok tanam di ladang yang baik, maka hasilnya bakal baik. Tetapi kalau laki-laki bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Ibu-ibu, kalian adalah guru pertama. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Kalau ibunya soleh, alimah, abidah, zahidah, wari'ah, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, alim dan alimah, abid dan abidah. Ibu-ibu sekalian, coba engkau lihat Hadramut. Hadramut melahirkan para ulama, Hadramut melahirkan para aulia, Hadramut melahirkan orang-orang soleh, wali songo yang datang bawa Islam ke Indonesia. Itu para wali songo berasal dari Hadramut. Kenapa? Hadramut melahirkan para ulama, Hadramut melahirkan para aulia. Karena itu Hadramut, karena Hadramut, perkara-perkara Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia, itu tidak bisa dilepaskan daripada kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ibu mau tahu bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Hadramut, wanita-wanita yang ada di Hadramut, seumur hidup mereka keluar rumah cuma 3 kali, ibu. Seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali. Pertama, ketika mereka masih kecil, keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika mereka menikah, keluar dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, keluar dari rumahnya menuju diantar ke kuburnya. Perempuan-perempuan di Hadramut melahirkan para ulama. Anak-anak kecil di Hadramut umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Bahkan para pedagang-pedagang yang di Hadramut, yang jualan ikan, yang jualan gandum, yang jualan roti di pasar-pasar, seluruh pedagang yang ada di pasar, mereka nggak boleh dagang kalau belum hatam 3 kali kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu luar biasa anak-anak yang ada di Hadramut? Itu tidak terlepas dari kepribadian ibunya. Ibu mau tahu, dulu di Hadramut ada seorang wanita, Syekhah Al-Amudi. Wanita tersebut pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Ketika beliau mensyarahkan kitab Minhaj, di akhir syarahnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar yang isinya tolong dikasih maaf, tolong dikasih uzur,
kalau ada kata-kata yang salah, karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Coba ibu lihat perempuan di Hadramut, mereka lagi nyusuin anak sambil mensyarahkan kitab Minhaj. Gak heran anak-anaknya umur 7 tahun sudah hatam kitab Minhaj. Kalian para ibu-ibu adalah madrasah, guru pertama. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kompor kalian, kalian tahu di mana letak dapur kalian, di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak alat make up kalian, di mana letak dompet kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya semua ibu-ibu yang ada di sini, emas, permata, uang kalian, apakah kalian taruh di dalam lemari atau kalian taruh di luar rumah? Kalau ibu jawab yang keras. Di lemari. Dikunci rapat-rapat. Dikunci rapat-rapat. Kenapa taruh dalam lemari? Takut hilang, takut diambil orang, takut dicolong orang, takut dicuri orang. Emas, intan, permata, berlian, perhiasan, uang kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa anak perempuan kalian umbal seperti binatang? Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Apakah intan, permata lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sebagai seorang ibu, kalian biarkan anak perempuan kalian membuka aurat, kalian biarkan anak perempuan kalian terancam, kalian biarkan anak perempuan kalian pacaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Fatimah setiap malam rumahnya selalu gelap. Setiap malam rumahnya gelap, tidak ada beliau menyalakan lentera. Orang-orang berkata, wahai Fatimah, wahai Ali, kenapa rumah kalian setiap malam gelap? Apakah kalian tidak punya uang untuk beli lentera? Apa kata beliau? Tidak, kami punya uang untuk beli lentera, tapi sengaja setiap malam kami matikan lentera atau lilin atau obor dalam rumah kami. Sengaja kami matikan agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumah kami tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuan kami. Sayyidatuna Fatimah, bayangan anak-anak perempuannya tidak rela dilihat. Bayangan anak-anak perempuannya tidak ridho untuk dilihat orang lain, apalagi jasad daripada anak-anak perempuannya. Oleh karenanya, saya wasiatkan sekali lagi, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat ini yang benar kalian punya anak-anak, karena waktu seorang ibu dengan anak lebih banyak daripada waktu bapak dengan anak. Begitu juga bapak-bapak. Banyak bapak-bapak zaman sekarang, kebanyakan rata-rata 100% kalian bapak-bapak pagi, siang, sore, malam keluar untuk apa? Mencari nafkah, memberi makan jasmani anak-anak kalian, memberi makan istri kalian. Akan tetapi kalian bapak-bapak sibuk cari uang, sibuk kerja pagi, siang, sore, malam, memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian berlupa untuk memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma bikin anak, terus anaknya lahir, terus kalian kerja, kasih makan buat anak-anak kalian. Kalau kewajiban bapak, kewajiban orang tua cuma memberi makan jasmani anak-anaknya, apa bedanya dengan binatang, saudara-saudara? Kalian belum bangun, binatang sudah bangun lebih dulu mencari makan untuk anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kalian untuk memberi makan, yaitu memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian zaman sekarang cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung. Di bawah hidung, bukan hanya ditempel, tapi harus dihirup. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa anak-anak kalian cium tangan di pipi, cium tangan di dahi? Anak-anak kalian melotot kepada kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian, anak-anak kalian melawan kalian. Karena kalian sebagai orang tua sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Coba lihat anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang, kalian lihat pagi, siang, sore, malam sibuk dengan media sosial, sibuk dengan handphone. Saya tanya ibu-ibu, jawab yang keras. Anak-anak kalian lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran?
Lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Suami ibu-ibu lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Ibu-ibu sendiri lebih banyak pegang handphone atau Quran? Lebih banyak pegang handphone. Suami pegang handphone, anak kecil dari umur 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun pegang handphone. Ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone, suami istri pegang handphone begini. Lagi berduaan pegang handphone kayak orang goblok masing-masing pegang handphone. Yakni handphone itu bisa mendekatkan hubungan orang jauh, tetapi tidak bisa dipungkiri handphone juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat. Saudara-saudara, bapaknya sibuk pegang handphone, ibunya sibuk pegang handphone, semuanya sibuk dengan handphone. Masa bahagia anak-anak kecil zaman sekarang direbut oleh handphone, saudara-saudara. Kalau kita orang zaman dulu masih kecil nggak ada handphone, kita orang main kelereng, kita orang mandi di pantai, mandi enak, kita punya masa kecil. Tetapi anak-anak zaman sekarang masa kecil mereka telah direbut oleh handphone. Anak-anak muda, para pemuda-pemudi di pinggir-pinggir jalan, mereka yang banyak pemuda-pemudi sekarang yang mereka jadikan sebagai teladan bukan Nabi Muhammad, bukan para sahabat, tetapi orang-orang barat. Mereka mengikuti budaya orang barat, mengikuti pikiran orang barat, mengikuti gaya hidup orang barat, mengikuti pola pikir orang barat. Mereka memakai pakaian-pakaian orang barat, meninggalkan pakaian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Makanya kami tidak heran kenapa banyak anak-anak muda sekarang melenceng, bermaksiat, berbuat dosa. Anak-anak muda mau mabokan, narkoba, melacur, berzina, mempertontonkan perbuatan dosanya. Perkara ini telah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi 'udri ad-dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, sungguh wahai para sahabatku, nanti akan ada umat setelah kalian. Mereka akan mengikuti umat-umat terdahulu sebelum kalian. Mereka akan mengikuti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mabok-mabokan, mereka mabok-mabokan. Umat-umat terdahulu berbuat dosa, mereka ikut berbuat dosa. Umat-umat terdahulu berzina, melacur, mereka berzina, mereka melacur. Apapun yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mereka mengikutinya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah umat-umat terdahulu yang diikuti oleh umat setelah kami adalah al-Yahud wa Nasara, orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Qala faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan Yahudi? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani? Coba engkau lihat, yang paling banyak merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya orang Nasrani, perayaan-perayaan mereka, hari-hari besar mereka, Natal, Tahun Baru, Valentine. Di Indonesia yang paling banyak merayakan bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Yang paling banyak merayakan abnaul muslimin, putra-putri Islam kita yang paling banyak merayakan, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur. Bukan orang-orang kafir, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam kita yang paling banyak rusak karena kita sebagai orang tua lalai dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti budaya orang barat, orang-orang barat homo, anak-anak kita ikuti. Mereka ikuti homo, orang-orang barat lesbi, mereka ikuti lesbi. Saudara-saudara, saya mendengar kabar di Garut udah ada sekitar 10.000 lebih LGBT yang ada di Garut, saudara-saudara. Kenapa? Garut banyak pondok-pondok pesantren, Garut banyak masjid, Garut banyak ulama, Garut banyak para kiai. Akan tetapi kenapa bisa 10.000 LGBT homo? Bukankah Rasulullah SAW beliau telah berkata, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada siang, ada matahari di kala siang, ada bulan di malam hari. Kemudian ada lautan, ada daratan. Nah, ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam sama Asep. Allah ciptakan Adam untuk Hawa, dan Allah ciptakan Hawa untuk Adam, bukan Adam
Adam sama Asep, saudara-saudara. Makanya Rasulullah melaknat perbuatan tersebut. Apa kata Rasulullah? La'anallah man amila amala qauma Lut thalatha marrah. Sungguh Allah melaknat 3 kali laknat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut, saudara-saudara. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah sangat tegas. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man wajadtumuhu, barang siapa yang menemukan mereka. Siapa mereka? Ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa yang menemukan mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut, yakni homo, yakni lesbi, faqtulu, kata Rasulullah, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul bih, orang yang memasuki dan orang yang dimasuki. Saking begitu keras Rasulullah terhadap LGBT. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya banyak Allah berikan bencana, banyak Allah berikan musibah kepada bangsa kita, kepada negeri yang kita cintai. Kenapa? Karena terlalu banyak perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada bencana, kalau ada musibah, gempa bumi di Cianjur, tsunami di Aceh, kemudian tanah longsor, tsunami di Palu, kebakaran dan lain-lainnya, kalau ada bencana, kalau ada musibah, jangan engkau bertanya kepada Allah. Bukankah Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada gempa bumi, daripada tsunami, daripada tanah longsor, seluruh musibah yang menimpa kalian itu akibat perbuatan tangan kalian. Makanya kalau ada gempa bumi, kalau ada tsunami, kalau ada musibah, kalau ada bencana, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Ya Allah, kenapa kau kasih bencana? Kau kasih tsunami? Kenapa? Apa air laut engkau tumpahkan ke muka bumi, ya Allah? Ya Allah, kenapa bumi engkau goyang? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada orang tua kita. Tanyakan kepada putra-putri kita. Tanyakan kepada para guru-guru agama. Tanyakan kepada para ustaz. Tanyakan kepada para kiai. Tanyakan kepada para habaib. Tanyakan kepada para ulama-ulama. Tanyakan kepada takmir-takmir masjid. Tanyakan kepada pendiri-pendiri dan pemimpin pondok-pondok pesantren. Tanyakan kepada para pemimpin majelis taklim. Tanyakan juga kepada para pejabat, kepada para pemerintah. Tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Tanyakan kepada para ulama. Tanyakan kepada para pejabat, para pemerintah. Perbuatan dosa apa? Perbuatan dosa apa? Perbuatan maksiat apa yang mereka lakukan sehingga mengundang bencana dari Allah bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habibnya. Tanya sama para ulama, maksiat apa yang mereka lakukan, ketaatan apa yang mereka tinggalkan. Tanyakan kepada para ulama, kenapa ulamanya jadi ulama-ulama penjilat? Kenapa ulamanya jadi ulama-ulama penjilat pejabat? Jadi ulama penjilat pemerintah? Kenapa ulama-ulamanya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Kenapa para ulama-ulamanya menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya? Kenapa para ulama-ulamanya menukar kehidupan akhiratnya demi kehidupan dunianya? Kenapa para ulama-ulama menjadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para pemerintah, tanyakan berapa banyak maksiat yang mereka lakukan, berapa banyak harta rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak uang rakyat yang mereka curi. Kenapa keadilan tidak mereka tegakkan sehingga perkara itulah yang mengundang bencana dan musibah dari Allah bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya saudara-saudara, saya wasiatkan kepada kalian, para pemuda-pemudi Islam, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah tunduk kepada kemaksiatan, jangan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, saya berkali-kali keluar masuk penjara. 2009 saya di penjara, 2010 di penjara, 2011 di penjara, 2012 di penjara, 2018 di penjara,
2020 keluar, baru 2 hari masuk lagi di bawah Nusa Kambangan. 2021 bebas, baru 1 bulan masuk lagi. Kemarin di Bandung, Pulau Jawa Barat 7 bulan, baru bebas. Saya baru bebas sekitar 3-4 bulan yang lalu. Saudara-saudara, kenapa saya keluar masuk penjara? Bahkan tahun 2018 saya masuk, 2020 saya keluar ibu-ibu, baru 2 hari. Baru 2 hari saya bebas. Saya udah masuk, dibawa ke Nusa Kambangan sana. Di borgol saya punya tangan, di borgol saya punya perut, dan di borgol saya punya kaki. Pertanyaannya, di borgol tangan saya, di borgol perut saya, di borgol kaki saya, apakah saya seorang penjahat besar? Apakah saya seorang bandar narkoba? Apakah saya seorang pelacur? Apakah saya makan uang rakyat? Apakah saya makan harta rakyat? Apakah saya mencuri aset negara? Ibu-ibu mau tahu kenapa saya ditahan di bawah Nusa Kambangan? Baru 2 hari saya bebas. Katanya ceramah saya provokasi. Katanya ceramah saya ceramah meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang katanya meresahkan masyarakat? Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang katanya memprovokasi? Ibu-ibu mau tahu apa isi ceramah saya yang menyebabkan saya 2 hari bebas langsung ditahan lagi? Saya sampaikan kepada kalian apa isi ceramah saya. Saya baru bebas siang saya bebas. Habis maghrib langsung saya ceramah. Padahal saya tahu kalau saya ceramah risikonya saya bakal ditahan lagi, saya bakal dipenjara. Tetapi saya telan itu risiko mentah-mentah. Apa isi ceramah saya? Waktu itu lagi awal-awal corona, awal-awal covid, semua lagi PSBB. Ketika itu saya ceramah, saya pegang mic di hadapan puluhan ribu umat. Apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa rakyat dan masyarakat kalian kurung dalam rumah, tidak boleh keluar, tetapi tidak kalian beri mereka makan, tidak kalian beri mereka minum, tidak kalian butuhi kebutuhan pokok mereka? Wahai para pemerintah, wahai para pejabat, mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar milik asing tetap buka di masa pandemi corona, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kenapa kalian tutup? Wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai pemerintah, berapa banyak anak-anak muda Indonesia, berapa banyak masyarakat dan rakyat Indonesia pengangguran, tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina ke daerah Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, itu ceramah dianggap memprovokasi, itu ceramah dianggap meresahkan. Saya tanya, masuk akal apa tidak ceramah itu? Ceramah itu dianggap meresahkan, masuk akal tidak? Saya tanya, di sini masyarakat semua, masyarakat kan, rakyat kan. Saya tanya, wahai masyarakat yang ada di sini, wahai rakyat yang ada di sini, ceramah tadi saya itu siapa yang saya bela? Diri saya atau rakyat? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saudara-saudara, saya Pak Alfian Smith bersumpah demi Allah, di penjara hanyalah risiko yang kecil. Jangankan di penjara, saudara-saudara, jangankan di borgol tangan saya, perut saya, kaki saya, demi bangsa, demi agama, demi rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harganya untuk saudara-saudara. Saya tidak akan pernah kapok, saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Walaupun lidah saya harus dipotong, walaupun saya harus diracun, walaupun saya harus mati terbunuh, tidak ada masalah, saudara-saudara. Kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, jiwa kami adalah jiwa pejuang. Dalam tubuh kami mengalir darah-darah kesucian.
darah-darah para pejuang, darah-darah pemberani mengalir dalam tubuh kami. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh, saudara-saudara. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mati dibunuh, ditikam dari belakang ketika beliau sedang sholat, wafat terbunuh. Kami punya kakek Sayyidina Hasan, mati diracun sampai isi perutnya keluar dari mulutnya. Kami punya kakek Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya, terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau mati? Kenapa kakek-kakek kami dibunuh? Karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk melawan kezaliman para pemerintah, saudara-saudara. Nah, darah-darah beliau mengalir di dalam tubuh kami sehingga kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Saudara-saudara, saya bahkan muslim, saya sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, dan kalian para pengkhianat bangsa, kalian yang suka menyengsarakan rakyat, yang suka menyusahkan rakyat, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memborgol tangan saya, memborgol perut saya, memborgol kaki saya. Kalian bisa memisahkan saya dengan keluarga, anak, istri, dan murid-murid saya. Kalian bisa memenjarakan kedua mata saya daripada melihat dunia luar. Demi Allah, kalian bisa penjarakan jasad saya, kalian bisa penjarakan badan saya. Tetapi suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya sampaikan, demi Allah, tidak akan pernah bisa kalian bungkam dan kalian padamkan, serta kalian penjarakan sampai. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam, kalian adalah penerus bangsa, kalian adalah generasi-generasi ke depan, baik buruknya bangsa, selamat atau tidaknya negara ke depan berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam. Maka jadilah kalian pemuda-pemudi yang berani. Ini pondok pesantren, kalian para santri adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, para santri-santri salaf adalah benteng akidah, benteng Asy'ari Maturidi, benteng mazhab Syafi'i. Kalian para santri-santri salaf, kalian adalah benteng NKRI, kalian adalah benteng bangsa, benteng merah putih, benteng Pancasila, benteng rakyat Indonesia. Oleh karenanya kalian para santri-santri salaf tidak boleh memiliki mental tempe, tidak boleh memiliki mental kerupuk yang kena air langsung melempem. Kalian harus punya mental panjang, jangan pernah tunduk kepada kesuliman. Dari manapun datangnya kesuliman itu, teruslah berjuang walaupun kalian dihina, dicaci, dimaki, dimusuhi, diasingkan orang-orang yang mencaci, yang memaki, yang memusuhi. Jangan kalian jadikan mereka sebagai air yang memadamkan semangat kalian, wahai para santri-santri. Tetapi mereka yang menghinamu, yang mencacimu, yang memakimu, yang meremehkanmu, jadikan mereka sebagai bara api yang menambah semangatmu untuk berjuang, memperjuangkan agama, bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Sampaikan kepada mereka, orang-orang yang mengkhianati bangsa, yang mengkhianati rakyat, kami para santri-santri salaf, kami para santri-santri yang berada di kobong-kobong bambu, dan Allah, kami bersumpah selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami para santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya sama bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, khususnya para santri-santri, siap hancur demi Islam, siap binasa di Indonesia, siap mati di merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Lain saya tanya ibu-ibu, kalau di Garut masih terus ada LGBT, homo, lesbi, rela atau tidak? Rela atau tidak? Ridho atau tidak? Kalau di kampung kalian ada homo, ada gay, ada LGBT, ada lesbi, usir atau biarkan? Usir atau biarkan? Usir atau biarkan?
usir saudara. Jangan sampai hanya karena congor-congor yang lesbian, jangan sampai hanya beberapa ekor orang yang homo, yang lesbi, gara-gara mereka mengundang bala dan bencana, sehingga kalau bencana turun bukan hanya mereka yang kena, semua bayi-bayi yang tidak berdosa juga ikut kena, betul? Orang tua yang tidak berdosa juga ikut kena, betul? Oleh karena ketika saya mendengar di Garut banyak LGBT, banyak homo, banyak lesbi, maka saya harus menyampaikan ini. Mudah-mudahan Garut Allah selamatkan, mudah-mudahan Garut Allah berikan keamanan, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kesejahteraan, khususnya bapak-bapak, ibu masyarakat yang hadir di sini. Mudah-mudahan tidak keluar di majelis kecuali Allah ampun dosa-dosa kalian, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Allah rahmati kalian, Allah berikan kasih sayang kepada kalian. Kalian punya harta, Allah perbanyak. Kalian punya rezeki, Allah perluas. Allah permudah urusan-urusan kalian, urusan dunia, urusan akhirat. Anak-anak kalian Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang alim dan alimah, yang ahli ibadah, yang ahli taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, sehingga anak-anak kalian bisa menjadi sebab kelak akan menggandeng, menyeret kalian, membawa kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'al barakatihim wa hdil husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Bismillah babuna tabarak hidahuna yasin sarfuna kaf hal ain sad kifayatuna amin ain sin kaf himayatuna fasayfikahum Allah samin alim فسيكفيكهم الله السميع العليم فسيكفيكهم الله السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.